Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 55 Manfaat. Kombinasi Dahu dan Yi sangat mengintimidasi. Beku tingkat rendah dengan sedikit pengetahuan dapat dengan mudah ditakuti oleh monster yang dapat berbicara. Jaraknya jauh ke markas Sekte Darah Biru, dan Luye tidak tahu kapan dia akan tiba. Jika dia menunggangi harimau besar, dia dapat menghemat energi dalam perjalanan dan bahkan berlatih. Ini adalah pilihan yang sangat baik untuknya. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya masih rendah saat ini dan dia ingin fokus untuk meningkatkan kekuatannya. Jika dia terburu-buru sendiri, dia tidak akan bisa berlatih di jalan dan kemauan membuang banyak waktu. Dia tidak berniat membawa roh harimau ini bersamanya, dan 3 kata yang dia ucapkan kepada Yi untuk membuatnya terkesan hanyalah sebuah penolakan. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dia sedikit tersentuh oleh kata-kata Yi. Bagaimana? Yi menatap Luye dengan mata serius, takut kata tidak akan keluar dari mulutnya. Bukan tidak mungkin. Sebelum Yi bisa bersorak, Luye mengubah topik, tapi kita harus menyetujui 3 bab. Yi bingung, 3 bab yang mana? Luye mengangkat 1 jari, pertama, semuanya adalah tentang aku. Jika kita tidak setuju pada sesuatu, kamu harus mendengarkanku. Yi mengangguk, itu tidak masalah. Sejak dia memutuskan untuk datang ke Luye, dia dan Dahu sudah siap secara mental untuk hal semacam ini. Siap. Kedua, mungkin kadang-kadang saya akan meminta Anda melakukan sesuatu. Jika Anda bisa melakukannya sesuai kemampuan Anda tidak bisa menolak. Tentu saja saya tidak akan meminta Anda melakukan sesuatu yang membahayakan hidup Anda. Jika ini terjadi, Anda bisa melakukannya. Sesuai dengan situasinya. Gunakan penilaianmu sendiri. Oke. Ketiga, jika suatu hari kamu tidak ingin tinggal, sapa aku dan jangan pergi diam-diam. Tidak. Jika tidak ada masalah dengan ini, maka tolong bekerja sama. Yi memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan ekspresi bingung di wajahnya, tapi dia tetap mengikuti teladannya dan mengulurkan tangannya dan menjabatnya sedikit. Yi mengerti maksudnya, menyipitkan matanya dan tersenyum, selamat bekerja sama. Dahu juga mendengkur di belakangnya. Yi melompat ke atas kepala Dahu, memandang Luye dan berkata, sebagai tanda ketulusan kerjasama, aku punya manfaat untuk diberikan padamu. Manfaat. Yi mengucapkan 3 kata di mulutnya, dan Luye tiba-tiba menjadi tertarik. Jauh di dalam Gunung Qingyun, di daerah lain yang berdekatan dengan wilayah Dahu, di bawah kepemimpinan Dahu dan Yi, Luye sampai pada pintu masuk gua yang sangat tersembunyi. Pintu masuk gua ditutupi oleh ilalang besar dan ditumbuhi semak belukar. Jika Anda tidak terbiasa dengan medannya, akan sulit menemukan pintu masuknya. Apakah ini di sini? Luye melihat ke arah pintu masuk gua. Ya. Yi dan Dahu memimpin, memberi isyarat kepada Luye untuk mengikuti. Luye membawa pisau panjang di pinggangnya dan menekan gagang pisaunya, siap menghadapi keadaan darurat kapan saja. Menurut Yi, ada binatang iblis mirip ular yang bercokol jauh di dalam gua. Dia dan Dahu pernah masuk jauh ke sini dan menderita kerugian di tangan iblis ular tersebut, tetapi mereka juga menemukan sebuah rahasia. Rahasia itu adalah manfaat yang katanya ingin dia berikan kepada Luye. Gua itu mengarah ke bawah. Luye merasa bahwa dia setidaknya berada puluhan kaki di dalam tanah, tapi dia masih belum mencapai ujungnya, yang menunjukkan seberapa dalam gua itu. Namun sesampainya di sini, kami tidak bisa lagi merasakan kesejukan di sekitar kami, malah ada gelombang panas yang terus-menerus memancar dari depan. Semakin jauh kita melangkah, semakin kuat bau gelombang panasnya. Yi mulai bernapas dengan berat dan akhirnya berhenti, aku tidak bisa masuk lebih dalam. Bagaimanapun, dia adalah tubuh roh, dan lingkungan yang panas ini sangat tidak bersahabat dengannya. Luye tiba-tiba mengerti, apakah kamu datang ke sini terakhir kali kamu terluka? Yi mengangguk, benda itu hanya ditemukan di sini. Ember akan pergi bersamamu. Setan ular itu tidak terlalu kuat. Dengan Dahu yang bekerja sama denganmu, kamu seharusnya bisa mendapatkannya. Turun. Kalau begitu tunggu di sini. Luye mengangguk dan melanjutkan perjalanan bersama Dahu. Setelah berjalan ke depan dalam waktu yang lama, Luye curiga bahwa dia mungkin telah berada 100 kaki di bawah tanah. Suasana panas di sini sangat kuat. Luye mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri dan merasakan panas yang tak terbendung, dia bahkan muntah-muntah. Lidahnya terjulur dan dia lesu, tampak seperti anjing yang menderita serangan panas. Setelah beberapa saat, kami akhirnya mencapai akhir. Itu adalah gua bawah tanah. Ruangannya tidak kecil. Berdiri di pintu masuk gua, Luye bisa melihat sekilas seekor ular besar melingkar jauh di dalam gua entah berapa lama. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dia menarik napas sambil bersandar pada pohon kecil yang tingginya sekitar setengah orang.
Seluruh pohon kecil itu berwarna merah, seperti besi panas membara. Ada 2 buah seukuran kepalan tangan bayi di pohon itu, dan seluruh gua dipenuhi dengan aroma yang aneh. Buah pemecah penghalang. Inilah manfaat yang disebutkan Yi sebelumnya. Jika itu adalah hal biasa, Luye mungkin tidak dapat membuatnya terkesan dengan nilainya saat ini, tetapi efek pemecahan penghalangnya berbeda mengatakan bahwa selama lubang spiritual belum terbuka sepenuhnya, ia akan menggunakannya selamanya. Luye telah mengambil buah pemecah penghalang 1 kali, dan promosinya ke alam Lingki bergantung pada buah itu, jadi begitu Yi memberitahunya, dia menjadi tertarik. Buah pemecah penghalang yang diberikan Yi padanya terakhir kali diambil dari sini. Dia adalah tubuh roh dan datang dan pergi tanpa jejak. Meskipun iblis ular menempati tempat ini, ia tidak dapat melindunginya. Namun, lingkungan di sini sangat berbahaya baginya. Jika terakhir kali tidak ada solusi, Yi tidak akan mengambil risiko datang ke sini. Meskipun buahnya diperoleh pada akhirnya, Yi lemah selama beberapa hari sebelum dia pulih. Dia dan Dahu memiliki dendam dengan iblis ular ini sebelumnya, mereka tidak cukup kuat untuk membalas dendam. Sekarang mereka memiliki Luye sebagai pendukung dan akan pergi, Yi tentu saja ingin membalas dendam dan mengeluh. Pada saat yang sama, hal ini juga memungkinkan Luye memperoleh 2 buah pemecah penghalang, yang memperdalam kasih sayang satu sama lain dan membuat hubungan kerja sama setiap orang lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa hal itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Iblis ular itu melingkarkan tubuhnya dan menggunakan penutup tubuh ular untuk mengelilingi pohon buah pemecah penghalang. Saat kepala ular itu terangkat tinggi, aura merah menyala yang terlihat dengan mata telanjang mengalir ke mulut dan hidungnya, membuatnya tampak seperti itu. Itu sedang berlatih. Itu diganggu oleh 2 tamu tak diundang. Mengikuti auman harimau besar, iblis ular itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menelan dan menelan intinya. Harimau besar itu sudah menerkam ke depan seperti embusan angin, namun saat berikutnya, iblis ular itu melontarkan diri, membuka mulutnya, dan menggigit leher harimau besar itu. Harimau besar itu meraung kesakitan, dan juga menggigit perut ular itu, namun kekuatan mereka tidak seimbang. Harimau besar itu digigit hingga berlumuran darah, namun ular itu tidak terluka sama sekali. Permukaan tubuh iblis ular dipenuhi dengan kekuatan iblis berwarna merah menyala, membentuk lapisan perlindungan yang menyulitkan harimau besar untuk menggigitnya. Begitu mereka bertemu, harimau agung itu mengalami kerugian besar, dan tubuh ular sepanjang beberapa kaki pun melilitnya, seketika menjebak harimau tersebut ke dalam siomay. Pembunuhan instan. Meski sama-sama monster, perbedaan kekuatan di antara keduanya tidaklah kecil. Untung saja ada Luye. Saat Dahu menerkamnya, dia menggunakan penyamaran sosok Dahu untuk bergegas maju. Saat ini, 2 makhluk ganas sedang bertarung, ini saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Pada saat yang sama saat pedang panjang itu terhunus, Luye mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk menambahkan pola spiritual yang tajam pada pedangnya.